Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Harga dibanting 50%, saham murah tambah murah, PER 7 kali, dan laba naik sebanyak 97%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham kecil dengan valuasi rendah dan mempunyai kinerja yang bertumbuh. Perusahaan hanya dihargai dengan PER 7 kali, tapi mampu menghasilkan pertumbuhan laba hingga 97%. Selain itu, mereka mampu menghasilkan rasio keuangan di atas rata-rata, baik dari ROE, NPM, dan DER. Dengan harga sekitar Rp500-an saja, apakah perusahaan ini masih menarik untuk dikoleksi? Apalagi mengingat harga sahamnya sudah turun di atas 50% dalam beberapa tahun terakhir. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, dalam video ini Mimin mau bahas kinerja triwulan 1 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. IPCC punya aset 2.009 miliar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 1.962 miliar. Artinya aset IPCC naik 2,91% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 2019 miliar, perusahaan punya kas dan setara kas 832 miliar. Artinya 41,21% aset IPCC berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 8,33%. Selain kas dan setara kas, ada juga aset hak guna. Dari total aset 2019 miliar, perusahaan punya aset hak guna 701 miliar. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 2,37%. Kedua, liabilitas. IPCC punya liabilitas 918 miliar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 897 miliar. Artinya hutang IPCC naik 2,34% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 918 miliar, perusahaan punya hak sewa guna 734 miliar. Artinya 79,96% hutang IPCC berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1,10%. Selain hak sewa guna, ada juga beban akrual. Dari total liabilitas 918 miliar, perusahaan punya beban akrual 70 miliar. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas IPCC. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 52,17%. Ketiga, ekuitas. IPCC punya ekuitas 1.100 miliar sampai triwulan 1 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 1.064 miliar, berarti ekuitas IPCC naik 3,38%. Dari total ekuitas 1.100 miliar, perusahaan punya modal ditempatkan dan disetor sebanyak 181 miliar. Artinya 16,45% ekuitas IPCC berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap. Keempat, pendapatan. IPCC punya pendapatan 150 miliar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 119 miliar. Berarti pendapatan IPCC naik 26,05% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. IPCC punya biaya pokok penjualan sebanyak 71,78 miliar. Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah 77,02 miliar. Berarti biaya pokok IPCC turun 6,80% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. IPCC mampu menghasilkan laba sebanyak 35,26 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 17,89 miliar, berarti laba IPCC naik 97,09% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. IPCC punya ROE 12,84% dengan NPM 23,50%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 83,51%. Perusahaan dengan kode saham IPCC ini punya rasio keuangan yang baik. ROE dan NPM di atas 10% dengan DER di bawah 100%. Artinya perusahaan mampu memaksimalkan aspek profitabilitasnya dan mampu menjaga aspek likuiditasnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 7,15 kali dan PBV 0,92 kali. Saham ini punya rasio keuangan yang cukup rendah dengan PER dan PBV yang di bawah rata-rata. Tapi kamu harus analisa aspek yang lain juga. Jangan hanya terpaku pada valuasi yang rendah saja. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Kenaikan total aset berasal dari peningkatan saldo kas. 2. Liabilitas naik karena ada penambahan beban akrual. 3. Pertumbuhan ekuitas berasal dari peningkatan laba ditahan.
4. Laba naik 97% karena pendapatan yang bertambah dan biaya pokok yang berkurang. 5. Rasio keuangan terbilang baik. 6. Rasio keuangan masih rendah, khususnya dari sisi PIR. Demikian analisa singkat saham IPCC berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tapi kekurangan makanan. Thank you.